wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Oktaviani dengan NIM 332108. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai teori penawaran Islam. Nah, dalam teori penawaran Islam, kita harus mengetahui apa itu pengertian penawaran. Nah, kita akan mengetahui yang pertama yaitu menurut Winardi tahun 1991. Apa sih itu penawaran? Nah, penawaran menurut Winardi ini adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjual pada pasar tertentu pada saat tertentu. Nah, yang kedua kita juga harus mengetahui yaitu penawaran menurut Lipsyte. Nah, menurut Lipsyte tahun 1991, makin tinggi harga suatu produk maka besar jumlah produk yang ditawarkan dengan catatan faktor yang lain sama yaitu khawatir sekaligus. Nah, dapat kita simpulkan antara pengertian antara Winardi dan Lipsyte, pengertian penawaran yaitu adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tentu dan selama periode waktu tentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu hukum penawaran. Nah, apa sih itu hukum penawaran? Nah, hukum penawaran itu menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga secara berbanding lurus. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran yaitu berbunyi. Nah, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Nah, sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penawaran, yang pertama itu harga barang itu sendiri. Nah, apabila harga barang itu akan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, harga barang mengganti. Nah, apabila harga barang mengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harganya yang sangat relatif murah. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi seperti gaji pegawai, seperti bahan baku, seperti bahan-bahan penolong lainnya. Yang selanjutnya itu kemajuan teknologi. Nah, dalam kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan karena adanya teknologi yang lebih mudah akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu perkiraan harga pada masa depan. Nah, dalam perkiraan harga pada masa depan yang datang sangat mempengaruhi besar kecilnya suatu penawaran. Jika perusahaan memperkirakan barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat itu masih tetap gitu. Selanjutnya kita akan membahas yaitu implementasi zakat dan pajak terhadap penawaran. Nah, pertama kita akan membahas yaitu mengenai zakat. Nah, zakat itu ada dua pengertian yaitu menurut secara etimologi yaitu zakat berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pengaruh zakat itu terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, misalnya zakat perniagaan. Yang kedua yaitu pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik. Nah, objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Menurut Adi Warman Karim, pengenaan zakat perniagaan tidak terpengaruh terhadap kurva penawaran, tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat. Justru adanya pengenaan zakat perniagaan membuat perilaku memaksimalkan keuntungan seiring dengan berjalannya perilaku memaksimalkan zakat. Artinya, jika perusahaan memaksimalkan keuntungan, pada saat yang bersamaan ia akan memaksimalkan besarnya zakat. Selanjutnya yaitu implementasi pajak terhadap penawaran. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga harga mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami